Ya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Pagi menjelang siang ini Bapa, kami rindu bersama-sama mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami datang dengan segala pergumulan beban hidup kami, dan kami mau letakkan di bawah kaki Tuhan. Kami mau diberikan kebebasan, keleluasaan untuk kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lawatan-Mu terjadi di tengah-tengah kami di dalam nama Yesus. Urapan kuasa dari surgawi tercurah di tengah-tengah kami. Mari Tuhan kuasai tempat ini dengan hadirat-Mu. Kuasai tempat ini Tuhan dengan hadirat-Mu di dalam nama Yesus. Kau sertai teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, dan kami serahkan ibadah kami yang kedua ini ke dalam tangan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya sinar kemuliaan-Mu tercurah bagi kami. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu memenuhi sekeliling. Rasakan hadirat-Mu untuk tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang
sini benar umat yang berkemenangan? Yes, yang tengah. Yang tengah umat berkemenangan, amin. Sebelah kanan umat berkemenangan, amin. Beri kemuliaan yang pada bagi Allah kita. Haleluya. Yuk kita mau kibarkan kemenangan. Panjinya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, sebab kita lebih dari pemenang. Lebih dari Segala perkara bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saudara, saya percaya kita ke tempat ini mau bawa panji. Saya minta kita mau kibarkan panji. Saudara yang punya tisu, saudara yang punya sapu tangan, saudara yang punya amplop, saudara yang punya apapun, yuk kita mau lambaikan buat Tuhan. Sebab Tuhan suka diagungkan, ditinggikan. Yuk semuanya, mana panji-panjinya? Haleluya. Yuk semua. Bangkitlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari sekali lagi katakan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari sekali lagi katakan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari katakan. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan sebelah mukamu, lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang. Terima kasih untuk kemenangan yang lebih dari kami. Haleluya. Silakan duduk. Saudara tetap dalam hadirat Tuhan. Kiara labasan daya namanya masih. Kiara laba sikara laba. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan, dalam hidup kami akan mengalami yang namanya musim. Mungkin saat ini kami sedang mengalami
musim pergumulan, musim duka, atau sedang mengalami panen besar, berkat yang melimpah, sakit penyakit apapun musim hidup kami mau katakan kami tetap mau pegang Tuhan. Tuhan memampukan kami untuk kami menaikkan syukur yang besar buat Tuhan, karena kami tahu setiap musim hidup kami Tuhan yang punya kendali, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menolong dan memampukan kami untuk melewati semuanya itu, sebab Engkau Bapa kami yang baik. Yes Lord, haleluya. Mari kita nikmati kata-kata pujian ini. Kasih dan setia Tuhan tidak pernah layu dalam hidupmu dan hidupku. Dia pelihara dengan baik. Kasihnya tidak terbatas, pertolongannya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan.
setia, Engkau setia, Engkau setia bagi kami, Kau setia. Lebih luas. Musik tetap pelan, musik tetap pelan. Mari kita nikmati pujiannya. Mari kita ingat kebaikannya Tuhan. Sekalipun musim kita berat saat ini, kita mau hanya pandang Tuhan. Yes. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh luas dari samudra kebaikan. Saudara, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari kita serahkan semuanya sama Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan yang mengubah hidup. Terbatas kasih-Mu, Sungguh ku lebih luas dari samudra. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Takkan habis hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh luas. Mari kita kambingkan kemuliaan buat Tuhan kita. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Kau telah mati dan Kau telah bangkit Tuhan. Ini menyatakan Tuhan bahwa iman kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan boleh merubah kehidupan kami ya Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu ya Bapa, Tuhan mampukan hamba-Mu yang sederhana ini ya Bapa. Jadi saluran berkat buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Lembutkan hati kami semua Bapa, supaya kami bisa menerima firman-Mu Tuhan. Terlebih kami mau melakukannya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami akan duduk diam Tuhan, akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk semuanya. Selamat siang. Apa kabar? Luar biasa. Ya, walaupun hari ini hari libur, walaupun hari ini hari Minggu, kita tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Setelah ini boleh kita liburan lagi. Boleh, maksudnya kita pergi ke tempat orang-orang yang bisa kita kunjungin. Tapi pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu semua, supaya kita boleh beroleh berkat dari ibadah kita pada siang hari ini.
Ini adalah profil saya. Kami mempunyai satu orang istri, Heni Wijaya. Anak kami adalah Marcelia Wijaya. Dan adalah profil pelayanan saya. Salah satunya yang saya mengajak buat teman-teman yang mempunyai anak usia remaja, walaupun ada yang usia anak muda, ayo didorong untuk ikut dalam bagian ibadah. Di hari Sabtu itu ada ibadah youth, dan sebelumnya ada kesan juga. Kesannya adalah kesan remaja. Itu aja informasi yang bisa saya sampaikan supaya kita sama-sama membangun generasi muda ini menjadi generasi yang kepunyaan Allah. Amin. Hari ini saya akan mau menyampaikan tentang kasih yang mengatasi keraguan. Katakan keraguan. Ada banyak keraguan dalam kehidupan kita. Mungkin ada keraguan-keraguan dalam hidup kita yang memang hari-hari ini yang kita harus berjuang untuk melawan keraguan itu supaya menjadi hal-hal yang positif. Iman kepada Tuhan merupakan jembatan yang membawa kita kepada mujizat. Katakan amin. Amin. Maka keraguan terhadap firman Tuhan juga dapat menghambat kita mengalami janji Tuhan. Ini sesuatu yang memang harus kita lihat konteksnya. Keraguan itu memang gak selalu hal yang negatif. Keraguan juga bisa hal yang positif. Misalnya, Bapak Ibu terima SMS. Pernah terima SMS yang kata-katanya kurang lebih begini. Selamat, Bapak atau Ibu atau Saudara atau Saudari mendapatkan apa ya? Mendapatkan Door prize. prize. Oh ya, dia bunyinya gitu ya, SMS-nya dapat door prize gitu ya. Mungkin SMS-nya yang lain berbeda gitu ya. Mungkin ada selama mendapatkan uang senilai 10 juta. Ada? Ya. Silakan hubungi nomor di bawah ini ya. Anda orang terpilih ya, gitu ya, mendapatkan uang gitu ya. Tentunya dari SMS ini kita harus ragu dong. Wah, nggak sembarangan aja. Memang sih senang dapat uang 10 juta, tapi ini penipuan bukan, betul nggak? Ada juga mungkin terima SMS, Mama minta pulsa. Ya, Mama lagi butuh pulsa nih, tolong ditransfer segera ya, gitu ya. Yang banyak kan Mama sih, Papa jarang. Ya, ini hal-hal yang positif, keraguan yang positif. Kita nggak bisa terima saja begitu saja, betul nggak? Tentunya juga ada mungkin juga kita mengalami keraguan, mungkin mau mulai usaha. Ya, waduh, teman saya jual ayam geprek bangkrut gitu ya. Teman saya jualan bakso bangkrut, sehingga hal-hal semacam ini membuat kita jadi ragu mau melangkah. Keraguan merupakan sesuatu yang menghambat, betulnya. Tapi ada di sisi lain, keraguan juga membuat kita menjadi berpikir positif. Tapi pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana ketika kita punya keraguan terhadap firman Tuhan itu hal yang negatif. Amin. Kita harus percaya apa firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman Tuhan itu adalah hal-hal yang menguatkan kita. Susan Boyle ketika dia mengikuti sebuah ajang British Got Talent tahun 2009, dia adalah sosok yang sederhana. Mungkin Bapak Ibu teman-teman pernah melihat sosok ini di YouTube kah, di media sosial dan sebagainya. Pada saat dia tampil di depan juri dan kepada semua orang, orang-orang meragukan dari penampilannya. Karena dia pakaiannya sederhana, dandanannya juga sederhana, nggak seperti peserta-peserta yang lainnya. Usianya pun juga nggak lagi muda, Bapak Ibu, nggak lagi muda. Tetapi dia tidak ragu untuk daftar. Dan akhirnya dia nyanyi. Ketika dia nyanyi, apa yang terjadi? Semua orang tercengang melihat suaranya. Dan akhirnya dia jadi terkenal. Sampai tahun 2013 orang banyak mengenal dia. Selanjutnya ini adalah foto setelah dia terkenal. Wow, berubah ya. Dia menjadi lebih percaya diri, betul nggak? Seandainya pada waktu dia ragu untuk mengambil keputusan ikut audisi pencarian terbakat, saya rasa dia nggak akan jadi seperti ini, betul? Ada sesuatu yang memang kita harus putuskan dalam hidup kita untuk masa depan kita. Apapun itu. Ternyata Bapak Ibu, keputusan-keputusan itu merupakan suatu tolak ukur dalam hidup kita. Makanya kita di sini
percaya kepada perkataan firman Tuhan. Kalau kita percaya dengan perkataan firman Tuhan, ini yang membuat jalan kita semakin kuat. Ini yang terjadi pada Thomas. Thomas adalah murid Yesus. Ketika Yesus mati dan Yesus bangkit, seperti yang kita udah rayakan sebelum-sebelumnya di minggu-minggu yang lalu, Thomas gak percaya kalau Yesus bangkit. Thomas meragukan. Walaupun Tuhan sudah menampakkan sebelumnya kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya kalau tahu, Thomas, Yesus sudah bangkit. Dia gak percaya. Saya gak percaya. Mari kita akan baca dalam Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Saya mengajak kita semua untuk baca firman Tuhan ini pelan-pelan dan dengan tempo yang jelas, maksudnya jangan ngebut-ngebut ya. Pelan-pelan aja dinikmati supaya kita bisa menikmati pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Apakah saya menghalangi? Saya akan geser sedikit. Ya, oke. Silakan. 1, 2, 3. Tapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Sampai di situ dulu, ayat 24. Thomas di ayat 24 ini, ketika Yesus datang, ya, dia tidak ada bersama-sama dengan mereka. Setuju ya dari ayat ini 24. Jadi ketika Thomas dia bersama dengan murid-muridnya, dia nggak bersama-sama. Jadi wajar kalau seandainya pada saat itu dia nggak percaya. Di ayat yang ke-25, 1, 2, 3. Inilah pernyataan Thomas ketika ia tidak percaya dengan apa yang dilihat oleh teman-temannya atau murid-murid yang lain. Dia nggak percaya, dia bilang sebelum aku melihat bekas paku pada tangan yang ditusuk paku atau lambung yang ditusuk oleh lembing, dia nggak percaya. Dia nggak percaya Bapak Ibu. Selanjutnya ayat yang ke-26. 1, 2, 3. Berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata. Oke, sampai tanggal ayat 26 dulu. 8 hari kemudian, artinya ada waktu 8 hari. Si Thomas ini masih ragu. 8 hari. Dia nggak percaya masih, apa iya? Tak mungkin. 8 hari kemudian, Yesus berserta kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama. Ini bedanya ayat 26 ini. Thomas hadir dengan murid-muridnya pada saat Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Dan Thomas hadir dan Thomas melihat kalau Yesus hadir di situ. Ayat yang 27. 1, 2, 3. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Letakkanlah tanganmu dan letakkan mungkin kamu percaya. Selanjutnya ayat yang ke-28. Ayat 29. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Di sini kita melihat bahwa Yesus punya kepentingan untuk menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dari cerita ini kelihatan sewaktu Yesus bersama-sama muridnya sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Yesus sempat melakukan perjamuan yang terakhir. Setuju? Setelah Yesus ditangkap, murid-muridnya kocar-kacir, pergi meninggalkan Yesus. Dalam hal ini, murid-murid Yesus mengalami ketakutan. Tapi Yesus mendatangi murid-muridnya untuk menguatkan mereka. Kalau aku hidup,
Maka dikatakan ketika Yesus mati dan dia bangkit, itulah iman percaya kita. Yang percaya katakan amin. Hari ini kita ibadah karena Yesus bangkit. Kalau Yesus mati tidak bangkit, buat apa kita beribadah? Betul nggak? Nggak ada gunanya. Inilah yang menunjukkan bahwa ketika Yesus itu membedakan dengan orang-orang yang meninggal. Orang meninggal, mati, ya udah mati aja. Tapi beda dengan Yesus. Dia mati dan dia bangkit. Dan kebangkitannya ini menunjukkan bahwa Yesus dapat dipercaya. Katakan amin. Yesus dapat dipercaya. Itulah ketika dia mengatakan kepada Thomas, ini loh tanganku, ini loh lambungku. Supaya apa? Dia menunjukkan kepada murid-muridnya, jangan takut, aku bisa dipercaya. Omonganku tuh bisa dipercaya. Karena sebelum Yesus disalibkan, Yesus berkata, aku akan dianiaya, aku akan disalibkan, aku akan menderita. Tapi Yesus juga sampaikan bahwa aku akan bangkit di hari ketiga dan aku akan naik ke surga. Amin. Artinya apa? Di sini sekali lagi saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu semua, Yesus adalah pribadi yang bisa dipercaya. Ketika Yesus berkata kepada Thomas, hari ini juga Yesus berkata kepada kita semua, Bapak Ibu. Berkata kepada setiap pribadi yang hadir pada saat ini. Dia berkata, halo, aku adalah pribadi yang bisa dipercaya. Katakan amin. Itu yang pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada siang hari ini. Makanya ada 3 alasan kenapa Yesus adalah pribadi yang bisa dipercaya. Ada 3 hal yang saya bisa bagikan siang hari ini buat Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah Yesus adalah pribadi yang dapat dipercaya karena sebab dia adalah pribadi yang maha kuasa. Katakan maha kuasa. Manusia punya keterbatasan. Manusia punya kekurangan. Sehingga manusia bisa berpikir apa aja, tapi Tuhan melebihi dari semuanya. Konteks dari maha kuasa ini adalah ditunjukkan bahwa Yesus bisa melakukan apa yang dia mau lakukan. Amin. 5 roti, 2 ikan. Secara logika kita nggak bisa membayangkan kalau 5.000 orang bisa makan. Setuju? Itu logikanya siapa? Logika manusia. Tapi logikanya Allah bisa makan semua. Artinya kalau Tuhan mau, bisa terjadi. Amin. Itu menunjukkan bahwa sehebat-hebatnya manusia, sepintar-pintarnya manusia, apapun yang dilakukan manusia pasti ada batasnya. Tetapi beda dengan Tuhan. Yang membedakan kita manusia dengan Tuhan, Tuhan bisa melakukan yang dia mau, apapun itu juga. Di luar nalar pun sekalipun bisa. Ini membuktikan bahwa di dalam Yohanes 20 ayat ke-26 dikatakan gini. Saya bacakan yang tulisan merah aja. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat ini menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Ini ilustrasi contoh. Kita masuk dalam ruangan ibadah ini. Bapak Ibu masuk dari pintu yang di depan itu, betul? Selain pintu itu, adakah pintu lain di ruangan ini? Nggak ada. Seandainya kita tutup kunci pintu itu, kira-kira ada orang lain nggak bisa masuk ke sini? Karena apa? Pintunya terkunci. Di ayat 26 ini dikatakan, sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Artinya apa? Jangan berpikir kalau Yesus itu hantu. Tapi ini menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Dia tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Amin. Dia hadir. Artinya apa? Kalau manusia tidak bisa masuk ke ruangan ini karena terkunci, karena manusia dibatasi dimensi, ruang dan waktu. Sedangkan Tuhan berbeda. Ini menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Artinya apa? Kalau hari ini kita ibadah, Tuhan hadir di sini, Tuhan juga bisa hadir di Jakarta. Tuhan juga bisa hadir di Manado. Tuhan juga bisa hadir di Papua. Tuhan juga bisa hadir di Aceh, bahkan di luar negeri. Itulah Tuhan kita Maha Kuasa. Itulah yang menunjukkan kalau dia punya kekuasaan yang luar biasa. Amin. Beda dengan kita.
Kita ya di sini aja. Kita dibatasin ruang dan waktu. Tidak kebetulan juga Bapak Ibu. Pagi hari ini, siang hari ini, kalau seandainya kita ngalami sesuatu yang terkunci, atau jalan-jalan yang tertutup, atau hal-hal yang kita mau raih tapi kita nggak bisa kerjakan, Tuhan Yesus dapat dipercaya. Karena alasan yang pertama adalah Dia Maha Kuasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dia Maha Kuasa. Dia bisa menerobos pintu-pintu yang terkunci, amin. Dia bisa menerobos jalan-jalan yang tertutup. Kalau kita mau dan Tuhan mau lakukan itu, Tuhan pasti menyatakan mujizatnya. Pasti. Karena Yesus bisa dipercaya. Yang kedua, Yesus adalah pribadi yang dapat dipercaya sebab Dia adalah pribadi yang maha setia. Katakan maha setia. Kemahasetiaan Tuhan ini dibuktikan melalui pembacaan firman Tuhan kita tadi. Sementara murid-murid Yesus ketakutan, kocar-kacir lari. Ya. Di dalam perjamuan itu dikatakan gini. Murid-murid itu berkata, "Tuhan, kami akan bersama-sama dengan Engkau, Tuhan." Tuh, bayangin. Murid-muridnya ngomong pada saat Yesus belum dianiaya, belum Yesus tangkap. Bisa ngomong seperti itu. Bahkan di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-16 dikatakan gini, lalu Thomas yang disebut Didimus itu berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk bersama-sama dengan Dia. Ini perkataan Thomas waktu Yesus belum disalibkan. Tapi omong kosong. Ketika Yesus ditangkap, mereka melarikan diri satu persatu. Betul? Mereka tidak ada bersama-sama dengan Yesus. Yesus ditinggalkan sendirian. Jadi perkataan mereka ini menunjukkan bahwa mereka tidak setia. Murid-murid itu tidak setia. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus datang menjumpai Thomas dan murid-murid lain. Dia menunjukkan, aku setia. Walaupun engkau tidak setia. Amen? Dia datang. Dia datang. Setiap pribadi Dia kunjungi. Walaupun kamu lari meninggalkan aku, walaupun kamu yang kemarin berkuar-kuar, aku akan bersama-sama dengan engkau, bla 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 bla, aku datang setia. Hari ini Yesus juga datang menjumpai kita pribadi. Dia berkata kepada kita, walaupun kamu gak setia, walaupun kamu melupakan aku, walaupun kamu ting 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 aku setia. Amin. Aku setia. Ada banyak kita mungkin kalau Tuhan itu punya dendam, Dia bisa berkata, ngapain kau menampakin diri kepada murid-murid yang lain? Gila, senang-senang kita kumpul-kumpul, kita bisa sama-sama, bisa ngomong kita akan setia sama-sama. Tapi begitu aku menderita, aku sendirian, gak ada yang nemenin. Di mana engkau berada? Tapi Tuhan gak pernah lakukan itu. Mungkin kesibukan kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, kita lupa dengan Tuhan. Tapi sekali-kali Tuhan tidak pernah melupakan satu pribadi kita semua. Amin. Dia ingat semua. Dan Dia mau menghampiri kita semua dan berkata, aku setia. Yang ketiga, Yesus adalah pribadi yang dapat dipercaya karena Dia adalah pribadi yang maha pengasih. Katakan pengasih. Dalam hal ini Yesus lagi-lagi ketika Dia menjumpai para murid-muridnya, menjumpai Thomas, karena memang benar-benar Dia mengasihi. Dia sudah lakukan semua, menderita buat siapa? Buat kita semua. Tidak ada pengorbanan seperti Yesus lakukan. Tidak ada. Untuk itu saya mengajak untuk kita menonton sebuah video singkat. Bisa tolong minta lampunya dimatikan, kita bisa menyaksikan sedikit cuplikan video ini supaya menjadi referensi buat kita. Bagaimana ada seorang ayah yang mau berkorban buat anaknya. Bisa suaranya dibesarkan sedikit?
Kabelin sama kawannya kok. Apakah bisa diulang dan disiapkan lagi videonya? Nggak mau kan kosongnya kok. Soalnya mau Tadi sama kosongnya lagi diambil kabel. Oke, ditampilkan aja lebih besar size-nya. Diulang lagi dari awal. Diulang dari awal aja, di play dari awal. Ya, dibesarin tuh size-nya. Nah, oke. Jadi ada seorang anak yang sangat bangga kepada orang tuanya. Dia membahagiakan anaknya. Dia berkata bahwa ayahnya adalah Superman. Wants me to do well at school. Daddy is just great. Dia luar biasa sekali ayahnya. Tapi He lies. dia berbohong. He lies about having a job. Kis pelan-pelan. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Itu belum dicetak Pak. Belum dicetak. Ya, ini adalah cuplikan singkat suatu video yang menggambarkan bagaimana seorang ayah yang mau berkorban buat anaknya. Dia nggak mau kelihatan susah di depan anaknya, tapi dia mau melakukan yang terbaik buat anaknya, supaya anaknya bisa sekolah, supaya anaknya bisa makan dan sebagainya. Itulah sosok seorang ayah. Kalau ada sosok seorang ayah seperti di video tadi yang ada di muka bumi ini, terlebih Tuhan, terlebih Allah kita,
Dia mau gantikan dosa kita. Amin. Dia mau berkorban buat kita. Seharusnya dia nggak salah. Seharusnya dia nggak ada kesalahan, nggak ditemui kesalahan dalam dirinya. Tapi dia mau diserahkan. Supaya apa? Supaya saya dan Bapak Ibu semua diselamatkan. Amin. Itulah bentuk karena Yesus bisa dipercaya dan dia mengasihi kita. Bahkan dia sangat mengasihi kita, sangat mengasihi kita. Kalau hari-hari ini kalau kita masih nggak percaya dengan kasih Tuhan, maka sia-sialah pengorbanan Tuhan. Justru dia mau berkorban buat apa? Buat kita hidup. Buat kita hidup, Bapak Ibu. Buat kita punya sukacita. Kalau nggak ada pengorbanan Tuhan, sampai hari ini kita masih adalah budak dosa. Dan yang pasti kita tidak akan diselamatkan. Maka dari itu Bapak Ibu, di dalam Yohanes 20 ayat 25 dikatakan, dalam keraguan Thomas, dia berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan aku belum mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Tetapi perkataan Thomas itu berubah. Setelah Yesus katakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan dia berkata, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Firman Tuhan ini sama yang disampaikan kepada kita semua. Hari ini kita gak perlu bukti lagi. Amin. Kita gak perlu bukti lagi. Yesus sudah lakukan itu. Dan dia mau berkata kepada kita semua, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan apa? Sekali lagi, melainkan apa? Percayalah. Percayalah setiap apa yang kita kerjakan, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Terakhir saya sampaikan, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. 1 bulan yang lalu, ketika saya perjalanan menuju Prabu Muli, saya keluar tol Kayu Agung itu sekitar habis maghrib, sekitar setengah 7 atau jam 7 saya lupa. Ketika saya mengikuti map yang ada di handphone saya dibawa suatu tempat di mana tempat itu adalah hutan. Karena saya tidak tahu jalan menuju ke Prabu Muli, saya ikutin map itu tadi. Semakin jauh perjalanan saya, semakin aneh yang saya rasakan. Kanan kiri saya terasa gelap dan banyak perpohonan-perpohonan. Sehingga saya berkata, apakah saya salah jalan? Tapi setelah saya cek di Google Map, tapi benar arahnya ke Prabu Muli. Saya sempat berpikir, oh apakah ini dimasukkan ke jalan alternatif? Seperti itu pemikiran saya. Ketika sudah berjalan 30 menit, saya sempat berpikir, atau saya jalan pulang lagi ya, muter balik lagi ya, ke arah keluar tol lagi, mungkin jalan yang berbeda. Tapi karena perjalanan sudah jauh dan malam pun sudah mulai gelap, saya memutuskan untuk berjalan terus. Semakin saya berjalan, keadaannya semakin gelap. Lobang banyak. Sehingga saya merasa takut. Yang di mobil itu hanya saya, istri saya dan anak saya. Saya merasa takut karena pernah kejadian. Suatu hari saya pergi ke daerah Liwa. Saya perjalanan malam juga. Dan tiba-tiba ada orang yang sengaja merobohkan kayu dan menyetop kami. Ya, pada dasarnya mereka mau minta uang. Mungkin teman-teman ada pernah ngalamin seperti itu. Dari peristiwa itu saya juga merasa, wah ini kalau kejadian yang sama, ya namanya kejahatan kita nggak pernah tahu, betul?
Apakah orang mau merampok, atau kamu orang berbuat jahat, atau gimana, saya nggak tahu. Tapi yang saya rasakan, aduh, ini kayaknya nggak bagus jalan ini. Kecil, berlobang-lobang, debu, tidak ada mobil yang melintas di sana, hanya beberapa motor yang kadang-kadang ada lampu, kadang-kadang nggak ada lampu. Saya takut. Pada saat saya mengalami ketakutan, saya ingat ada seorang pribadi yang dapat dipercaya, yaitu Yesus. Tanpa sadar, dalam perjalanan itu saya lihat masih kurang lebih sekitar 1 jaman lebih. Saya pikir apakah ada perkampungan atau apa yang bisa lebih terang ke depannya, tapi ternyata enggak. Jalan itu gelap, berlubang, dan kanan kiri adalah hutan. Disitulah saya percaya ada pribadi yang bisa diandalkan. Saya menyembah Tuhan. Istri saya tahu. Dalam keadaan nyetir saya menyembah Tuhan. Walaupun saya nggak tutup mata. Kalau tutup mata gugur Bapak Ibu. Saya berdoa sama Tuhan. Saya naikkan pujian-pujian. Karena saya tahu saat ini hanya Tuhan yang saya bisa andalkan. Saya berdoa, ini menjadi penghiburan buat saya. Kalau enggak, ketakutan akan mengintimidasi saya terus. Ketakutan demi ketakutan akan membuat saya semakin tidak nyaman. Sehingga saya bawa mobilnya itu pasti berubah. Ya kan? Karena mau cepat-cepat sampai. Tapi yang saya lakukan adalah saya memuji Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Saya menyanyikan pujian kepada Tuhan. Dan saya percaya pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan senang. Amin. Dimanapun kita berada. Dan saya lalui. Dan benar saja Bapak Ibu, yang awalnya rasa ketakutan yang begitu besar dalam hidup saya itu berubah penuh dengan sukacita. Tidak terasa saya menemukan jalan besar, dan itulah ternyata jalan lintasnya. Cerita ini menggambarkan sebenarnya mungkin Bapak Ibu pernah mengalami namanya keraguan, ketakutan dan sebagainya, betul nggak? Tapi pagi hari ini, siang hari ini kita diingatkan, Yesus tidak dibatasi ruangan dan waktu. Dia ada di mana-mana, termasuk pada saat saya nyetir. Amin. Dia ada bersama-sama dengan saya. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, ingat, iman adalah jembatan untuk kita meraih mujizat Tuhan. Amin. Justru sebaliknya, keraguan menghalangi kita untuk menerima janji Tuhan. Pagi hari ini, kita mau pilih yang mana? Apakah kita terus beriman kepada Tuhan atau kita meragukan kuasa Tuhan? Saya mengajak Bapak Ibu semua, apapun yang kita alami hari ini, yang membuat kita ragu atau kita berdiri stop dan tidak bisa sanggup melangkah lagi, nyatakan firman Tuhan ini. Yesus sudah mati, dia bangkit, dia menyatakan pada murid-muridnya, ini aku hidup. Sama halnya hari ini, dia datang kepada setiap pribadi yang kita hadir pada pagi hari, siang hari ini. Dia berkata ini aku, tanganku, lambungku, percayalah. Dia hidup buat kita. Amin. Saya undang bagi berdiri semua. Kita angkat pujian ini menjadi suatu peremaan buat kita, bahwa kita harus percaya. Percaya itu bukan karena melihat, tapi percaya itu karena kita merasakan iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita ambil waktu yang baik ini untuk kita merenungkan firman Tuhan ini, bahwa Yesus sudah mati buat kita untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyatakan diri bahwa Yesuslah layak untuk dipercaya. Amin. Naikkan pujian ini. Di dalam
pada siang hari ini. Mungkin hari-hari ini ada keraguan dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini kita hampir menyerah dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini ada kesesakan-kesesakan yang kita rasakan. Siang hari ini Bapak Ibu, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan itu dapat dipercaya. Sungguh dapat dipercaya. Karena Dia Maha Kuasa, Dia setia, dan Dia mengasihi kita. Dengarkan firman Tuhan pagi siang hari ini. Dia akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Dia akan menerobos jalan-jalan yang buntu. Dia akan memberikan kelegaan pada saat kita mengalami kesesakan. Karena Dia telah mati mengalahkan maut. Dia telah bangkit untuk kita semua. Untuk itu Bapak Ibu, biarlah iman kita yang hari-hari ini kita perdengarkan melalui hidup kita. Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni saya Tuhan. Kalau kami mau mulai hari ini, mungkin belakang-belakang ini mulai meragukan tentang kuasa-Mu Tuhan. Tapi pada siang hari ini aku berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau hempaskan Tuhan keraguan itu Tuhan. Kami mau singkirkan keraguan itu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kami menerima kuasa daripada kebangkitan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami akan berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami akan berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan, aku berdoa sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang menerima berkat ini katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta sepekan. MDC News 23 April 2023. Selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir. Ada yang baru pertama kali hadir? Abang Liton, selamat datang. Anda bukan orang asing di tempat ini, kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Jadwal ibadah sepekan GKPB MDC Bandar Lampung Selasa sampai dengan Sabtu. Kesan ditiadakan, artinya kita libur untuk kesan minggu ini. 28 April ada doa jemaat di Ruko jam 7 sampai dengan 8. Di tanggal 29 ada ibadah youth di Ruko jam 17.30 sampai dengan 18.30. Di tanggal 30 April di hari Minggu ada ibadah umum yang akan dilayani oleh Bapak Wandi Leo. Jam ibadah pertama jam 7.30, ibadah kedua 9.30, ibadah ketiga 11.30 sampai dengan selesai. Di hari Minggu juga ada ibadah anak Joy Kid di Ruko lantai 2 jam 9.30 sampai dengan selesai semua kelas digabung. Di tanggal 30 di hari Minggu juga akan ada ibadah Happy Heart. Di sini ada kegiatan cek kesehatan. Jadi Bapak Ibu yang usianya sudah di atas 50 tahun boleh bergabung dan diharapkan mengikuti ibadah di ibadah pertama dan ketiga dan jamnya 9.30 di lantai 1 Ruko. Di Yuna ya. Di Ruko. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, dana pembangunan dan misi bisa mentransfer melalui rekening sebagai berikut. Jenis persembahan umum dan persepuluhan pembangunan. Dimohon memberikan keterangan saat mentransfer seperti persembahan untuk umum, image, cikit, persepuluhan pembangunan ataupun sebagainya. Data persepuluhan dan persembahan April 2023 kita bisa lihat bersama. Laporan dana pembangunan gedung gereja, ketuanya adalah Bapak Taurus Setiawan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita mau siapkan persembahan kita. Bapak Ibu, mohon maaf lupa, hari ini anak-anak muda, anak-anak youth ada basar makanan. Yang mau membeli boleh di Ruko untuk acara
Youth Camp di tanggal 1-2 Juli. Kita mau support anak-anak muda ini biar lebih berapi-api di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan setiap kami, mengingatkan kembali kepada kami bahwa Engkau itu setia, tidak pernah meninggalkan kami. Apapun pergumulan kami, kami percaya Tuhan tetap pegang kendali hidup kami dan tidak melepaskan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya hari ini dengan segenap hati kami mau persembahkan persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, memperluas daerah pelayanan gereja kami di Bandar Lampung. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami, bisnis kami, apapun yang kami kerjakan, anak-anak kami, keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sebab Dia Raja. Sebelum kita akhiri pada pagi hari siang hari ini, kita mau bersyafaat untuk teman-teman kita yang lagi liburan ataupun teman-teman kita yang akan berangkat liburan atau pulang dari liburan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami semua mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang pada hari ini sedang liburan di luar kota, dalam kota, ataupun sedang berwisata Tuhan, ataupun yang akan berangkat liburan. Kami berdoa terus Tuhan jagai, Tuhan kawal, Tuhan tibakan dengan selamat Tuhan. Biarlah kasih anugerah-Mu terus menyertai semua teman-teman kami dalam nama Yesus. Pada siang hari ini kami mau berdoa juga Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah firman Tuhan ini boleh merema dalam hidup kami. Untuk kami terus Tuhan pribadi ini boleh percaya pada Tuhan, terus kami percaya Tuhan Yesus boleh diandalkan. Terima kasih Tuhan. Doa juga untuk David yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati, Kau urapi Tuhan. Kau berikan ladang-ladang yang baru Tuhan untuk pelayanannya Tuhan. Kau datangkan jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Biarlah Kau tambah-tambahkan kemampuan Tuhan untuk memberkati banyak orang Tuhan. Terima kasih. Mari kita jemaat Tuhan mengangkat kedua tangan kita menerima berkat. Biarlah Tuhan pada siang hari ini kami mau kembali ke rumah kami masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita khalik langit dan bumi. Kasih, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Rohul Kudus boleh menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang. Yang percaya boleh bersama-sama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan berkumpul keluarga.